Misinya getaan nih Besti. Belum usai ramainya sidang perdana Nikita Mirzani untuk kasus pidana yang dilaporkan oleh Reza Gladys, kini sidang Fadel Bajideh pun tak lepas jadi sorotan, di mana dalam kasus tersebut Nikita Mirzani adalah sebagai pelapornya. Dan kemarin Fadel yang baru saja menyelesaikan sidang perdananya terlihat nggak lagi banyak bicara, hanya permintaan maaf yang disampaikan usai sidang digelar secara tertutup. Lantas, benarkah hal tersebut karena Fadel sudah ikhlas menerima apa yang harus ia pertanggungjawabkan dalam kasusnya yang melibatkan Loli, putri sulung Nikita Mirzani, sebagai korban? Dan apakah sidang berikutnya Loli dan Nikita akan sama-sama hadir? Dan adakah upaya hukum tambahan setelah kini Fadel sudah menjadi terdakwa dan mulai mengikuti sidang? Gimana kepada Fadel? Kalau dari Fadel, kalau buat hasil sidang belum bisa Fadel kasih tahu, tapi alhamdulillah lancar semuanya. Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini. Ada keberatan isi dakwaan nggak? Fadel? Belum bisa Fadel kasih tahu. Anak aku Loli katanya Ami semangat terus, Ami doain Loli doain yang terbaik. Udah sampai ketemu Fadel belum, Mbak? Aduh najis banget itu. Makin cantik kita. Yang pertama yang dihadirkan pertama kali itu adalah Nikita Mirzani sebagai pelapor sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura. Soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Saya berharap nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan Nikita Mirzani di pengadilan. Itu yang saya inginkan. Soalnya sempat kemarin buatnya Niki itu kayak ogah mau hadir nanti di... Nggak bisa, wajib ya, wajib. Jadi dia mungkin nggak siap atau bagaimana, kan itu anaknya, itu satu-satunya anak kandung dia yang dia sangat sayangi. Ini anak dibiayain sampai ke luar negeri tapi jadi berantakan kayak begini, ya sakit lah dia. Bang, langkah dari pihak Niki di case-nya Fadel ini seperti apa sih? Nggak ada, kini setelah saya perjuangkan dan sudah akhirnya kita dapatkan fakta-fakta memang ada kasus tersebut, ada pencabulan dan juga aborsi, ya udah diproses secara hukum, ditetapkan tersangka, ditahan dan sampai saat ini. Itu ancamannya seingat saya 15 tahun. Kalau saya salah mohon maaf karena kan saya orangnya selalu ingin melihat pasal supaya saya tidak salah baca. Kami dari Fadel sendiri tidak ada Sudah resepsi. Artinya menerima semua isi dakwaan yang dibacakan sama kami dari pihak kuasa hukum sudah menanyakan kepada Fadel apakah perlu ada eksepsi atau tidak. Fadel sendiri jawab di hadapan majelis bahwa tidak mengajukan eksepsi. Mungkin kalau boleh dijelaskan secara singkat dalam dakwaan itu ancaman hukumannya berapa tahun sih? Ancaman hukumannya berapa tahun kalau boleh? Ancaman hukumannya Iya. nggak dibacain ancaman. tapi pasal yang tertera kan Sesuai dulu. Boleh yang lain nggak pertanyaannya? Kalau orang minta maaf itu kan nggak mesti salah seperti apa yang dituduhkan ya. Jadi diartikannya juga bukan saya mau meminta maaf kepada masyarakat itu mungkin atas kegaduhan yang terjadi selama ini dan bukan berarti dia mengakui apa yang dituduhkan ya. Jadi ya kita lihat ini kan masih asas praduga tak bersalah sampai ke tempat. tapi lebih spesifik meminta maafnya kepada siapa sih? Tadi kepada siapa katanya? Kepada masyarakat. Ya kepada masyarakat. Tidak meminta maaf secara spesifik. Sementara ini sesuai dengan statementnya tadi kepada masyarakat kan permintaan maafnya. Artinya kalau permintaan maaf itu kepada masyarakat, permintaan maaf atas kegaduhan
Nah, Besti, jika kubu Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid berharap Fadel mendapat hukuman maksimal, Oya Abdul Malik yang masih bungkam perihal upaya hukum untuk Fadel berikutnya berharap dengan adanya kuasa hukum bisa meringankan hukuman Fadel. Lalu, bagaimana ya perihal upaya damai yang dikabarkan tengah diupayakan keluarga Fadel kepada kubu Nikita sebagai pelapor? Dan adakah pesan khusus yang disampaikan Nikita kepada Fahmi untuk Fadel? Upaya kedepannya mungkin Upaya kedepannya kita lihat aja seru nggak sih. Mungkin Nggak, tadi kan Fadel sempat minta maaf juga, sempat dia bilang kan soal kemarin sempat berbohong gitu kan. Itu berbohong apa sih kan? Enggak, kenapa tadi nggak ditanya ke Fadelnya berbohong? Kan Fadel yang kasih statementnya, bukan saya. Satu pasal aja, satu pasal. Untuk pasal Undang-undang perlindungan anak. perlindungan artinya kan ada aborsi itu. Oh, iya. Itu Ya, juga masuk. ancamannya betul Ancamannya 15 mungkin tahun. sedikit. Ya kan itu maksimalnya. Maksimalnya ya, 15 tahun. Iya. Ya mudah-mudahan nggak maksimal. Upaya apa biar nggak fungsinya maksimal? kuasa hukumnya kalau dia Nah, bisa. upaya apa biar nggak hasilnya nggak maksimal 15 tahun? Nanti dong rahasia. Nanti kita kasih bocoran lagi setelah sidang berikutnya. Oke. itu Bang artinya pihak sana Nggak tahu komunikasi saya nggak tahu. perdamaian. Saya nggak tahu siapa. Jadi kalau mama mau komunikasi, saran saya jangan cari saya. Karena yang memutuskan bukan saya. Cari Nikita Mirzani. Langsung aja ke Nikita. Berarti memang tidak ada komunikasi ke Abang ya? Nggak ada, saya nggak tahu. Nggak pernah berkomunikasi dengan saya. Ya kalau memang ingin berkomunikasi mencari jalan keluar, cari saja Nikita Mirzani. Bagaimana caranya lah, pinter-pinter lawyernya, bagaimana bisa mengakses, bisa bertemu dengan Nikita Mirzani. Bang, mungkin ada pesan nggak sih dari Kaniki sendiri untuk persidangan dari Ya, Fadel? kasus Fadel ini sendiri apa? Nggak yang ada dia minta dituntut setinggi-tingginya. Itu menghancurkan anak saya, menghancurkan masa depan anak saya satu-satunya. Makanya jangan ditanya, nanti dia emosi lagi. Ya, Untuk Loli, Bang, berarti Loli sendiri sudah mengetahui kalau hari ini adalah sidang perdana dari nggak Fadel? tahu dia kan nggak komunikasi, dia nggak punya alat komunikasi, dia harus melalui siapa gitu loh ya, yang bisa diajak berkomunikasi. Nggak, Bu Lintang kan pamannya bukan. Saya nggak tahu, ada ibu-ibu yang sering telepon saya, yang ngasih kadang di telepon nanti terus saya bicara sama Laura. Nah, kayaknya cukup pelik ya Besti. But anyway, diakui sang kakak yaitu Martin, Fadel merupakan anak yang tegar di usianya dengan masalah hukum yang kini menjeratnya. Bersyukur Fadel tetap disupport oleh keluarganya Besti. Lalu bagaimana ya Yesi Dayak, seorang tarot reader, melihat sikap Fadel yang kini lebih banyak bungkam? Apakah Fadel tengah diliputi rasa takut dan cemas, atau justru pasrah dan marah dengan ancaman jeratan hukumannya? Dan bagaimana juga Fadel saat melihat keluarganya hadir di persidangan dengan kondisi ia sebagai terdakwa? Lalu gimana juga Yesi Dayak melihat keyakinan Nikita dalam membela sang anak yaitu Laura dalam persidangannya dengan Fadel? Bang, dari penjara Bang. Senang terus apa namanya ya, umur segitu kuat ya dia jalanin ini semua, itu suatu apa jadi luar inilah nalar saya, itu aja sih. Bang, kalau tadi ada obrolan mungkin sama Fadel yang bisa di-share Bang, itu apa itu? Belum, kita nggak ngobrol sih tadi sama sekali. Jadi saat jalan sempat Iya, ada jalan. ngobrol, Bang. Iya. Ya itu cuma kita minta nitip doa-doa aja. Semangat Iya, Menguatkan aja. menguatkan aja. sangat siap, merasa memiliki bukti-bukti yang sangat kuat, tapi kemudian di persidangan sendiri dia akan dihadapkan dengan suatu fakta yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Dan ini menjadi seperti kartu truf buat dia. Dan di bottom deck-nya ini adalah Fadel akan berhadapan dengan ancaman ke depannya, mungkin juga berupa penjara atau juga hukuman yang cukup berat. Ini akan menjadi penghalang atau hambatan baginya. Ini Pak Fadel. Baik, perasaan Fadel ketika melihat keluarga dan ibunya menjelang persidangan. Baik, di sini saya melihat seperti pertama, dua kartu awal ini masih juga keluar, yaitu dia merasa ada seperti kesiapan mental, merasa bahwa dia siap untuk menghadapi itu. Cuma memang ada ketakutan, dan ini kartu death.
Artinya dia di sini sangat mengkhawatirkan kalau berkaitan menanyakan apakah dia mengkhawatirkan keadaan ibunya, keluarganya dan sebagainya. Di sini ada kartu mati, artinya dia akan berhadapan dengan kartu. Ini akan membahayakan dia dan dia sendiri sudah mampu membaca ataupun lawyernya membaca bahwa Fadel ini kemungkinan besar akan dipenjara ketika putusan sidang karena ini ada kartu truf atau kartu mati. Nah disinilah dia seperti nantinya ketika dalam persidangan yang berikutnya dia mulai mempertimbangkan untuk seperti melemah atau bernegosiasi dengan pihak lawannya atau Nikita Mirzani. Inilah yang membuat Fadel seperti dalam keadaan yang sangat licin saat ini. Dalam arti dia gampang sekali tergelincir dan terjatuh ke dalam hukuman atau dari jaksa putusan yang sangat berat bagi Fadel, dan ini juga akan membuat keluarganya dalam kondisi psikis dan mental shock ketika menerima putusan nanti. Walaupun dia masih ditahan? Perasaan Nikita Mirzani kepada Fadel walaupun dia berada dalam tahanan saat ini, karena dia sangat yakin Fadel akan dapat hukuman. Ya, ini ada kartu strength. Nikita merasa sangat powerful untuk menghadapi Fadel. Ada kekuatan luar biasa yang juga mungkin di sini Nikita sangat yakin ada yang membantu atau membackup dia. Ini powerful sekali. Dia sangat yakin bahwa Fadel adalah akan the tower. Ini tower runtuh. Dia akan menghancurkan, meruntuhkan Fadel. Artinya dia bisa menjebloskan Fadel ke dalam penjara. Di sini ada kartu Hierophant. Ini kalau dilihat dari kartu Hierophant, ini siapa yang paling kuat untuk bernegosiasi dengan tim legal konsultan atau juga dengan pihak hakim atau jaksa. Ini posisi seperti ini yang akan memenangkan Nikita Mirzani di kemudian hari dalam putusan persidangan. Besti, bicara Fadel Bajideh, emang gak bisa dilepaskan begitu aja dengan nama Laura Mirzani atau Loli, putri sulung sang wanita Amazon, Nikita Mirzani. Dan seperti diketahui sebelumnya, Loli yang dulu sempat begitu membela Fadel dengan menentang sang Mimi. Lalu, bagaimana ya Yesi Dayak melalui kartu tarotnya melihat apakah kali ini Loli yang bakal hadir di persidangan nantinya bakalan luluh dan menolong Fadel, atau justru Fadel bakal memiliki dendam kepada NM dan LM karena telah dipenjarakan. Loli, apakah akan berpihak atau membantu Fadel ke depan? Loli. Di sini terlihat Loli tidak akan berpihak kepada Fadel karena dia akan lebih mementingkan ibunya ya, keluarganya. Dia tidak akan terjebak, dia ingin bermain aman, artinya dia tidak mau menanggung resiko bahwa dia berhubungan darah gitu ya dengan ibunya. Di sini bahwa dia tidak ingin mengorbankan tali hubungan keluarga antara ibu dan anak, antara dia dengan Nikita Mirzani. Artinya di sini dia tidak akan berpihak sedikit pun kepada Fadel. Kemudian di sini ada kartu High Prestige. Artinya di sini dia sangat tunduk. Banyak ketergantungan juga kepada ibunya Nikita Mirzani yang di mata Loli atau juga masyarakat mengetahui Nikita Mirzani ini sangat powerful. Kemudian Loli di sini ketika dengan ibu kandungnya Nikita Mirzani akan mendapatkan banyak sekali jaminan dalam hal materi, keuangan, dia akan kuliah, sekolah, dan kehidupannya sangat terjamin dalam hal materi. Sementara dari Fadel, dia tidak akan mendapatkan apapun. Dan di sini memang Loli dan Nikita Mirzani sudah kembali. Ini adalah keluarga yang bahagia. Artinya saat ini pun Loli sudah berpihak kepada Nikita Mirzani. Walaupun Nikita Mirzani sedang di dalam penjara saat ini, tapi anak ini sudah kembali kepada keluarga yang utuh dengan Nikita Mirzani. Mereka sudah berdamai dan tidak berpihak kepada Fadel. Karena melihat reaksi Fadel kan udah ikhlas tadi tuh atau di penjara. Ya. Apakah dia akan dendam juga kepada Loli dan Nikmir, Loli dan anak itu? Ya, di sini kita akan bersukacita ya, bergembira karena keputusan memang terlihat bahwa tadi di kartu sebelumnya adalah Fadel memang akan mendapat kehancuran atau keruntuhan atau mendapatkan hukuman yang setimpal atau bahkan lebih berat
Dan ini adalah kartu Demung. Demung ini mengisyaratkan sisi kegelapan. Fadel memang akan berada dalam titik kegelapan hidupnya, dan ini memang adalah masa yang paling berat bagi dia. Terlihat ini adalah beban yang sangat berat yang akan dia pikul ke depan. Nah, di sini adalah kemenangan bagi Nikita Mirzani. Kalau saya lihat dari kartu ini kartu besar. Ini mengisyaratkan adalah Nikita menang telak dalam kasus ini menghadapi Fadel. Dan Fadel akan dijebloskan dengan hukuman yang lebih berat dari yang dia dibuat. Ya Besti, masih sidang perdana. Nanti ada sidang berikutnya. Kira-kira Ki dan Loli bisa hadir bareng gak ya Besti? Mengingat Niki sebagai pelapor dan Loli sebagai korban. Yang pasti semoga semua diberikan keadilan ya Besti. Sidangnya pun bakal digelar tertutup, tapi semoga selalu lancar. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.